supaya pembelajaran pada hari ini diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Yang dipimpin doanya Amsal, silakan. Kawan-kawan semua, ayo kita berdoa agar pembelajaran kita ini dimudahkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, semoga pembelajaran hari ini diberi kemudahan ya. Dan Bapak akan membaca absen terlebih dahulu. Barangkali ada yang hadir hari ini? Ada semua. Alhamdulillah. Jadi Bapak juga perlu absen ya. Berarti hadir semua ya. Ya, hadir semua. Untuk itu, sebelum memasuki materi pada hari ini, Bapak akan mulai terlebih dahulu dengan materi sebelumnya. Bapak tulis ya. Iya, Pak. Ya, ini sebagai poin penting dalam untuk melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kalian sudah tahu kan, belajar hari ini kita belajar apa? Ya, statistika. Karena sebelum itu kita harus tahu dulu poin penting itu dan kita mengulas kembali dengan materi sebelumnya. Yang poin pertama yang harus kalian ingat yaitu data. Ya. Yang kedua Pengumpulan data. pengumpulan data. Pak, saya lupa. Data. Yang ketiga penyajian data. Ketiga poin ini kita harus tahu, harus kita ingat sebelum memasuki materi statistik. Untuk itu Bapak akan tanya, Pak, barangkali masih ingat kan pengertian data itu? Ada yang tahu pengertian data? Saya, Pak. Ya, Ainul. Data adalah kumpulan fakta-fakta atau atas keterangan yang diperlukan mengenai sesuatu. Ya, baik, betul sekali. Bapak, selanjutnya yang kedua, pengumpulan data. Pak, Ya. pengumpulan data itu ada 3, dengan mencacah, mengukur, dan mencatat. Contohnya mencacah ini seperti menghitung banyaknya data siswa, untuk mengukur lebih kepada mengukur tinggi badan ataupun berat badan siswa, dan untuk mencatat itu lebih kepada hasil pengamatan. Baik kan, dari definisi itu kalian sudah mengerti dari apa yang dibilang Dwi Rizka? Ngerti, Pak. Oke, selanjutnya kita akan yaitu penyajian data. Ada yang tahu? Ya. Penyajian data yaitu data dapat disajikan dengan menggunakan bentuk tabel dan bentuk diagram, diantaranya diagram garis dan diagram lingkaran. Oke, terima kasih kalian pintar-pintar ya di kelas ini. Oke, Bapak sudah menjelaskan pada tiga poin ini yang nantinya akan membawa bekal untuk kalian belajar di statistik, yaitu materi selanjutnya. Dan sebelum kita masuki pembelajaran pada hari ini, yaitu statistika, pertama kalian belajar median, dan yang ketiga yaitu modus. Sebelum kita masuki pembelajaran pada hari ini, kita harus tahu dulu nih manfaat dari dalam kehidupan sehari-harinya seperti apa. Kita bisa lihat angka kematian, Pak. Iya, betul sekali. Di statistika dapat kita menghitung jumlah kematian dalam setiap tahunnya. Betul, Pak. Yang kedua, satu lagi ada yang tahu? Pak, Ya. nilai ujian pas di nilai ujian, Pak, pas kan ada yang 80, ada 50, ada yang 100 juga nanti, Pak. Ya, terima kasih. Itu Ya. dapat juga dihitung dalam bentuk statistika atau pengumpulan data. Ya, Tambah lagi ya, dalam kehidupan sehari-hari ini, khususnya di sekolah, kita ada nih pemilihan ketua kelas. Ketua kelas ini menggunakan voting suara, yaitu musyawarah ya kan. Di situ dalam statistika itu menggunakan garis atau torus, ya. Dan juga di kala pandemi ini terjadinya wabah penyakit yaitu virus corona. Ya. Itu dan kematian dalam setiap di Indonesia itu, khususnya di negara Indonesia, setiap bulannya semakin meningkat. Dan semakin meningkat itu dapat kita hitung perhitungannya dalam bentuk statistik.
banyak sekali ya manfaat penggunaan kehidupan sehari-hari ya. Ya. Yang pembelajaran pada hari ini yaitu kita menentukan rata-rata atau mean dan modul dari suatu data. Dan kompetensi dasarnya kita menentukan rata-rata median dan modus data tunggal serta penafsirannya. Oke, kalian sudah tahu kan? Kalau kita belajar pada hari ini yaitu tentang mean, median dan modus. Oke, untuk model pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini yaitu kita menggunakan model discovery learning. Discovery learning ini Bapak akan memberikan stimulus atau memberikan permasalahan yang ada di depan mata. Yang kedua, mengidentifikasikan masalah atau memilah yang mana harus dikerjakan. Yang ketiga yaitu mengumpulkan data. Kalian mengumpulkan data. Yang keempat, mengolah data. Kelima, memverifikasi data. Dan keenam, kalian menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini. Baik, kan sudah tahu kan apa-apa yang kita belajar pada hari ini? Dan dari penilaian yang Bapak berikan kepada kalian semua, Bapak akan menilai keaktifan kalian dalam kelompok. Dan juga kita akan membuat kelompok ya. Ada 4 kelompok. Pada pembelajaran pada hari ini, kita belajar mean, median, modus. Ini Bapak sudah ada alat belajar yaitu namanya papan statistika. Di sini kita pada setiap tiang memiliki pada biji yang berbeda-beda. Pada biji satu berapa isinya? Ada berapa biji? 1. Yang pada tiang kedua? 3. Yang ketiga? 4. Selanjutnya? 5. 2. 3. 2. 4. Oke, kalian sudah belajar kan di rumah tentang mean, median, dan modus kan? Di sini bagaimana caranya kita memiliki pada setiap tiang ini memiliki biji yang sama rata? Dipindahkan. Iya, dipindahkan karena itu kan rata-rata, berarti jumlah datanya itu harus sama. Ya, boleh tunjuk ke depan? Ya. Jadi karena rata-rata ini itu adalah rata-rata, jadi jumlahnya itu harus sama. Ini bisa dipindahkan. Ini juga ini udah sama, ini sama. Oke. Berarti rata-ratanya setelah sama semua, pertiannya 3. Berarti minnya 3. Oke, baik, betul lah. Sudah betul? Min atau rata-rata dalam setiap tiang ini adalah 3. Karena kita memindahkan dari satu tiang ke tiang yang lain, kemudian setiap tiang itu memiliki biji yang sama. Dan selanjutnya, oke, yang kedua yaitu median. Kita akan mencari median. Ini jumlahnya. Jumlah bijinya dalam setiap biji berbeda. Dalam kita mencari median itu apa yang harus kita lakukan? Langkah awalnya. Diurutkan dulu Pak dari yang kecil sampai besar. Oke, pertama saat ini di sini ada tiangnya ada 1, 3, 2, 5, 4, 6, 3. Yang mari kita urutkan sama-sama ya. Yang pertama 1, yang kedua 2, yang ketiga 3. Yang keempat 3 lagi. 3 lagi ya. 5. Nih, setiap bijinya sudah terurut nih dari satu yang kecil dan ke yang besar. Ada yang bisa mendapatkan mediannya? 3. Kenapa? Ada yang bisa? Karena media itu nilai tengah. Nilai tengah ya. Mana 3 sini. Kita lampau dulu. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tiang. Berarti yang berada di tengah-tengahnya adalah Yang keempat. ya. Oke. Dan yang ketiga, yang ketiga itu kita mencari modus. Di sini kita akan mencari modus. Dan setiap tiangnya ada berapa? Ada 2,
Tiga ya Pak. Tiga. Ya. Kenapa 3? Bonus itu kan nilai yang paling ya. Banyak muncul. Paling sering muncul, sering muncul. Berarti Sering muncul. dalam yang ini yaitu papan statistika ini pada poin yang nilainya 3 adalah paling banyak nilainya. Oke, kalian sudah mengerti kan? Ya, Pak. Sekarang saya akan bagikan kelompok ya. Ya, Pak. Kalian berapa orang semua? 10. Berarti Bapak akan bagikan 4 kelompok saja ya. Ganti berapa orang? 4 orang ya. Ya. Oh berarti 1 orang bisa. Berarti satu di sebelah sana sebagai kelompok 1, 2 orang beranggotakan. Di sini Ainun Irama Siti itu sebagai kelompok kedua. Rizka sama Ansa sebagai kelompok ketiga, dan yang terakhir itu Fitri Irfan sebagai kelompok keempat. Untuk kelompoknya ketiga. Bagikan dulu yang bagikan. Pak, kita berdua nih Pak. Kenapa aku jadi statistika? Modelnya sudah saya bagikan ya ke setiap kelompok. Kalian bisa menggunakan media atau sumber belajar dalam internet, dengan menggunakan internet di HP kalian untuk mencari. Kan dulu ke depan. Di sini Bapak akan memberikan sebuah diagram Batak. Di sini ada kasusnya yaitu nilai ujian matematika di kelas 9 SMP. Kalian sudah melihat tabelnya, diagramnya. Ada yang bisa menjelaskan dari apa yang saya lihat dari gambar ini? Dari tabel tersebut diketahui bahwa terdapat 4 siswa mendapat nilai terendah dan 1 siswa mendapat nilai tertinggi Pak, yaitu Ya. 10. Ini ada nilai terendah dan nilai yang tertinggi. Ya. Bapak akan tanya dulu kelompok lain ya. Ya, Kelompok Pak. ketiga berapa jumlah siswa yang ada di diagram Batang ini? 25. 25 Pak. Baik, saya akan tanya dulu kelompok lain ya. Kelompok kedua, Iya Pak, 25 Pak. baik, jawabannya sama ya. Ya, Pak. 25 tahu kan banyaknya siswa dalam diagram Batang ini ada 25 orang, dan juga kalian sudah melihat nilai yang terendah dan juga nilai yang tertinggi. Bapak ingin tanya, bagaimana jika seandainya datanya lebih banyak dari data yang ini? Adakah cara lain untuk menyelesaikannya? Ada yang tahu? Pak, Ya, Fitri. dengan mengelompokkan data tersebut yang terdiri atas komponen nilai, banyaknya siswa, dan jumlah perkalian antara nilai dan banyaknya siswa. Setelah itu, jumlahkan hasil perkaliannya antar nilai dan banyaknya siswa dibagi dengan jumlah kelas tersebut, Pak. Oke, baik. Bisa berikan contohnya ke depan? Boleh, Pak. Setelah dikerjakan, jelaskan kepada kawannya. Baik, Bapak. Mohon diperhatikan ke depan. Bagaimana kawannya menyelesaikan langkah-langkahnya gimana? Dijelasin, Pak ya. Ya. Jadi kan kawan-kawan, dari diagram ini tadi kita dapatkan bahwasanya nilainya itu terdapat 5, 6, 7, 8 dan seterusnya ya kan. Terus F-nya itu frekuensinya yaitu ada 4, 5 dan seterusnya. Nah sekarang untuk kita mencari rata-ratanya kita harus mengalikan F ini dengan nilai, yaitu 5 dikali 4, hasilnya itu adalah
20 dan seterusnya. Kita langsung kalikan aja sehingga kita dapatkan rumus rata-ratanya itu adalah sigma Fi dikalikan dengan Xi per jumlah dari frekuensinya. Jumlah frekuensinya itu adalah 25 tadi ya kan. Hasil perkalian ini yaitu kita mendapatkan 177 sehingga X barnya ataupun rata-ratanya yaitu 177 dibagi dengan 25, hasilnya itu adalah 7,08. Baik. Silakan duduk. Sudah mengerti? Berarti yang terkemuka dari simulasi ini atau gambaran atau permasalahan yang ada di depan mata ini, kita menemukan rumus si Fitri X bar sama dengan sigma Fi kali dengan Si per jumlah sigma F. Ya. Oke. Untuk itu Bapak membagikan LKS ya. Ya, keluar. Ini materi ini sudah mengerti? Ya. Yang bertanya lagi atau kurang paham? Sudah semua ya? Sudah paham ya? Baik, Bapak akan membagikan LKS. Tulis nama kelompok kami. Ya. Dan ini dikerjakan di bawah. Ya, no. Nggak harus tulis soal lagi. Enggak, langsung jawabannya. Nah, perhatikan ke depan untuk soal nomor 5 di situ ada berdasarkan hasil survei yang dilakukan ya oleh sebuah perusahaan. Nah, di situ kalian akan mencari modus. Kalian boleh mencarinya dalam sumber dari referensi dari modul atau dari internet. Yang kedua, yang nomor 9. Nomor 9 yaitu diketahui hasil ulangan matematika ada 30 orang. Di situ kalian urutkan dulu terlebih dahulu angka-angkanya dan begitu juga nomor 10 ya. Bapak akan memberikan waktu selama 10 menit. Selamat bekerja ya. Soal nomor 1 kami kerjain A sampai D, Pak. Yang dikerjakan hanya soal nomor 5, Nomor 9, 9, 10. 10, 10. Ya. Yang 3 sama. Nomor berapa aja tadi Bapak? Nomor 5, 10, 10. 10. Aduh, masuk pindah ya. Nomor 9. Gambar ini. Buat apa lah? Dulu ya. Jangan
membacakan lagi dari datanya karena kalian kan sudah melihat semua. Jadi yang nomor 5 ini kami yang ditanyakan kan itu modus itu kan di tengah. Jadi modusnya di sini itu adalah modus itu yang paling sering muncul. Yang paling sering muncul jadi modusnya itu adalah 27. Nomor berapa sih jelasin? Nomor 5. Nomor 5 tuh bukannya datanya puluhan gitu. Bukannya 32? Oh, nomor 5 langsung ditulis hasilnya gitu ya? Iya. Ya. Ya, betul kan 27? Enggak, kami beda, Pak. Oh beda. Kelompok 3 gitu. Kelompok lain gimana? Tapi Untuk kita tanggapan kelompok ini? Kami juga 27 Pak. Juga 27 dapatnya Iya, modusnya. iya Oke. Pak. Beri aplaus untuk kelompok 3. Perhatikan untuk kelompok Baik, selanjutnya Pak. di depan. Iya Pak, baik Pak. Jika ada yang salah mohon ditanggapi ya. Untuk kelompok pertama untuk menjelaskan, mohon kelompok lain menjelaskan ya. Baik Pak. Ini hasil dari kerja Fiski sama Dwi. Ini modusnya itu yang pertama Kita jelasin nomor Jelaskan 9. nomor 9. yang nomor 9, yang limanya ada 4, 6-nya ada 6, 7-nya ada 7, 8-nya ada 6, 8-nya ada 6, 9-nya ada 4, 10-nya ada 10. Kemudian hasil dari rata-ratanya itu 7,3. Kemudian mediannya itu 7, dan modusnya 7, dia paling banyak muncul itu 7 kali. Betul. Di sini pada nomor 9 ini yang ditanya diketahui ulangan matematika ada 30 orang siswa. Tuh. Ada 5, 6, 7, 6 sekian itu. Ini untuk di kelompok pertama mencari mediannya dapatnya berapa? 7,3. 7,3. Rata-rata Dengan menjumlahkan keseluruhannya dan membagi. Terima kasih. Udah betul ya? betul Pak. Ya, dan yang kedua modus yaitu modus itu angka yang paling sering muncul di sini adalah 7. Maka dalam modusnya adalah 7 di sini. Pada soal ini. Median Pak. Median itu adalah data tengah atau Karena dia terkena Pak, data tengah berarti Kami dari ada 15 data 15 dan 16. oke. Dapatnya 7 ya. Dengan kelompok lain apakah ada hasil yang sama atau ada yang berbeda? Sama semua ya? Ya. Oke. Silakan beri aplaus untuk kelompok 1. Kelompok 2 menjawab soal nomor 10 ya. Iya Pak. Silakan maju. Siapa? Ainun ya. Maju depan. Kabula. Ladies first, Faisal. Harusnya 39, modus itu kan sebenarnya yang paling sering muncul. 39 ini ada 8 kali muncul. Di antara semuanya itu dia yang paling sering muncul, maka modusnya adalah 39. Lalu mediannya itu 39, yaitu median itu adalah nilai tengah. Lalu di sini nilai apakah yang tepat untuk menentukan nomor sepatu yang harus diproduksi paling banyak? Berarti adalah 39. 30 modusnya berarti nomor 39. Oke, di sini Bapak melihat pada nomor 10 ini sebuah perusahaan sepatu ingin mengetahui ukuran sepatu yang rata-ratanya median yang didapat oleh kelompok 2 yaitu 38,68 dan modus yang didapatkan dalam soal ini adalah 39. Itu angka yang sering muncul atau angka yang paling banyak. Ya Pak. Dalam median atau rata-ratanya rata tengahnya adalah 39. Dari soal yang kita dibahas untuk dari kelompok-kelompok yang lain, barangkali ada yang sudah paham? Paham? Mohon ditanyakan ya. Ya, Pak. Dari penjelasan dari kawan-kawan semua ini, dari 3 soal yang Bapak berikan pada kalian semua dan kalian memberikan pemaparan untuk maju ke depan, ada yang mau menyimpulkan pada pembelajaran pada hari ini? Sama. Ya, Fitri, silakan. Kalau men itu dia maksudnya nilai rata-rata. Kalau misalnya dia datanya banyak, berarti frekuensi dikali
nilai tengah. Kalau misalnya dia datanya genap, maka dia ada 2 terus jumlah terus dibagi 2. Kemudian modus, kalau modus itu dia data yang mempunyai frekuensi yang paling banyak. Baik, Pak lagi ya. Tadi modus atau mean itu adalah rata-rata yang ada pada suatu permasalahan yang kita cari. Maka kita carinya adalah rata-rata yang ada. Caranya itu kita menjumlahkan terlebih dahulu datanya, baru kita bagikan dengan banyaknya data. Ya. Yang kedua, pada modus, yaitu modus pada soal yang kita kerjakan pada ini, pada soal berapa yang tadi kita kerjakan modus? Jadi yang kita dapatkan modus itu adalah angka yang sering muncul pada suatu data. Ya. Yang ketiga itu median. Ya. Median itu adalah data tengah. Yang rumusnya dari rumus ke n+1 dibagi dengan 2. Demikianlah dari pembelajaran hari ini. Untuk tugas minggu depan ya, kalian kerjakan pada soal nomor 1 sampai 5 di halaman 47. Baik Pak. Baik. Untuk materi ini dibaca-baca kembali ya. Siap Minggu Pak. depan insya Allah kita masuk ketemunya. Besok awalnya kita kuis. Siap Pak. Baru kita lanjut untuk pertemuan selanjutnya, yaitu tentang kuartil. Kalian belajar di rumah ya. Pak. Saya cukupkan pembelajaran pada hari ini, kurang lebih mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.